Wadimor, tentu sarung kita. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yudlilillahu fala hadiya lahu wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Zakulat fis samawati wal ardh la ta'tikum illa baghtatan yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha. Qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul aliyyul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, kita dapat dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid Baitul Husna, Jalan Nusa Indah, Pejuang, Medan Satria, Bekasi. Pemirsa, ada pun tema yang akan kita bahas pada hari ini sangat menarik, yaitu tanda-tanda akhir zaman. Saya Sabrina Raisa, tentunya tidak sendiri, bersama dengan sahabat saya, Mas Sofyan. Silakan, Mas Sofyan. Baik, terima kasih Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Persis apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi dan juga apa yang disampaikan oleh Kori tadi. Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu tema yang sangat menarik, yaitu tanda-tanda akhir zaman. Seperti apakah tanda-tanda akhir zaman itu? Di samping saya sudah ada jamaah yang ingin menanyakan atau juga merasakan sebetulnya tanda-tanda akhir zaman itu. Assalamualaikum. Boleh dipakai mic ya Pak? Dengan Pak Ikhwanuddin ya Pak? Iya Pak Ikhwanuddin, tadi ada yang mau ditanyakan dan juga sepertinya tadi bercerita ada yang dirasakan saat-saat seperti ini, yaitu tanda-tanda akhir zaman. Seperti apa itu Pak Ikhwanuddin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang akhir-akhir ini banyak kemaksiatan pada akhir-akhir ini. Dan juga kita tahu banyak peperangan di mana-mana, di salah satunya adalah di Palestina. Apakah itu salah satunya tanda-tanda akhir zaman atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Baik, nah insya Allah alhamdulillah pemirsa sudah hadir di tengah-tengah kita guru-guru kita Ustadz Ridho Febri dan juga Kiai Haji Khalil Nafis, dan juga nanti akan dilengkapi oleh kajian kita pada kesempatan sharing ini Ustazah Nur Fadlina. Yang pertama pemirsa, di segmen 1 ini akan disampaikan bagaimana tanda-tanda hari akhir atau tanda-tanda akhir zaman menurut Al-Quran dan hadis. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ridho Febri. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini pertama-tama yang saya sangat hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada Ayahanda Kiai Khalil yang semoga senantiasa dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Ustazah Nur Fadlina, kemudian ada Bang Sofyan, ada Mbak Sasa dan teman-teman keluarga besar dari Damai Indonesiaku TV One, dan para ayah bunda semuanya yang insya Allah kita semuanya senantiasa dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama saya mau tanya dulu, kira-kira nih ya, kalau usia tubuh kita semakin tua biasanya makin banyak masalah atau makin sehat? Makin banyak penyakit atau makin bugar? Itu juga ternyata yang terjadi dengan bumi kita saat ini. Usianya yang terus bertambah dan semakin tua, akhirnya muncul berbagai macam fitnah di dalamnya. Yang itu merupakan sumbernya kita sebagai manusia yang seharusnya merawat dan menjaga sebagaimana yang Allah firmankan di Quran surat ketiga ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi wakil-wakilnya Allah untuk merawat dan memelihara bumi tercinta ini. Cuman pada kenyataannya akhirnya muncul apa? Muncul banyak kerusakan di muka bumi ini. Dan inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang ciri dan tanda kiamat sugro. Di antaranya yang pertama, ilmu diangkat dan dicabut oleh Allah. Dengan cara bagaimana? Guru-guru kita, para habaib, para masyaikh dan lain sebagainya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang muncul? Kebodohan merajalela. Ayah bunda sekalian, bukan karena kurangnya orang pintar, tapi banyaknya orang pintar yang membodohi kita para kaum muslimin. Yang ketiga, apa yang terjadi kemudian? Zina merajalela di mana-mana. Anak menghamili orang tuanya, orang tua menghamili anaknya dan lain sebagainya. Kemudian yang terjadi setelah itu apa? Khamr dijual belikan secara bebas dan konsumsinya dilakukan oleh kita kaum muslimin.
Ada kabar yang lain yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang tanda-tanda kiamat kubronya. Tadi itu tentang kiamat sugronya, dan Rasulullah SAW menyampaikan tentang tanda kiamat kubronya. Yang pertama akan muncul nanti Ad-Dajjal. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ciri-ciri Dajjal itu, kata beliau SAW, diantaranya matanya rusak sebelah. Ya, Nabi mengatakan SAW bahwa Ad-Dajjal itu matanya tertutup sebelah, sedangkan Tuhan kalian tidaklah buta. Kenapa demikian? Karena Ad-Dajjal menganggap dirinya sebagai Tuhan, ayah bunda sekalian. Dan kemudian ciri-ciri yang lainnya apa? Rambutnya keriting dan kulitnya berwarna kehitam-hitaman, dahinya lebar dan ada tulisan apa? Kafaro. Dan itu terlihat oleh siapapun, bunda. Karena kita bisa melihatnya. Dan Masya Allahnya Nabi kita mengabarkan apa? Bahwa Dajjal ini akan menguasai bumi. Dia akan masuk sampai ke gang-gang. Berapa lama? Selama kurang lebih 40 hari. Yang hari pertamanya itu setara dengan 1 tahun. Hari berikutnya setara dengan 1 bulan. Hari berikutnya setara dengan 1 pekan. Dan hari-hari selanjutnya itu seperti hari-hari yang biasanya. Saat Dajjal tiba di Palestina, di kota Madinah, itu terjadi sebuah masalah. Kenapa? Kekhawatiran bahwa Dajjal akan masuk ke kota Madinah. Dan Nabi mengabarkan bahwa hanya ada 2 kota yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal ini. Yaitu yang pertama adalah Makkah, yang kedua adalah Madinah. Saat kondisi Madinah sedang tidak kondusif tadi, maka muncullah seseorang yang beliau masih zuriat dari Rasulullah SAW dengan nama yang persis seperti nama Nabi kita Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kemudian disebut dengan nama Al-Mahdi. Yang kemudian apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Membaiat beliau sehingga beliau menjadi pemimpin. Untuk apa? Memimpin pasukan kaum muslimin untuk menuju Palestina. Ketika kaum muslimin bergegas menuju kota Palestina, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi tanda yang kedua, beliau Al-Mahdi beserta dengan pasukan kaum muslimin mampir di sebuah tempat yang namanya Darul di kota Damaskus, Suriah. Apa yang dilakukan di sana? Mereka sholat asar secara berjamaah dan ini menjadi ketetapan dari Allah. Bersamaan dengan itu apa yang terjadi? Nabi Isa alaihissalam turun dan menjadi tanda yang ketiga dari akan hadirnya kiamat kubro nanti. Nabi Isa alaihissalam turun beserta dengan 2 malaikat yang mendampinginya, Pak. Rambut Nabi Isa basah, beliau menggunakan pakaian yang dicelupkan kewewangian. Dan Masya Allahnya ayah bunda sekalian, apa yang disampaikan oleh Nabi kita, nafasnya Nabi Isa alaihissalam kalau dihirup oleh orang-orang kafir maka mereka akan mati. Dan bahkan Nabi Isa alaihissalam nafasnya itu bisa tercium sampai sejauh pandangan mata. Masya Allah tabaraka rahman. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilakukan? Pasukan kaum muslimin mendatangi Palestina untuk berhadapan langsung dengan Dajjal. Ketika pasukan kaum muslimin mengetuk pintu masuk lewat pintu Babul Lut, Dajjal mengatakan, "Bukakan pintu itu." Kemudian ketika dibuka dan Dajjal tidak tahu bahwa saat bersamaan dengan itu Nabi Isa alaihissalam pun ikut dalam rombongan. Bergetar tubuh dari Dajjal dan mengatakan bahwa inilah tanda bahwa kiamat sebentar lagi akan datang. Akhirnya apa? Dajjal meleleh dalam ketakutan dan mati saat itu juga. Para pengikut Dajjal lari terkocar-kacir. Kenapa? Karena sesuatu yang dianggap Tuhan oleh mereka ternyata tidak punya daya upaya apapun. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi kemudian? Akhirnya Nabi Isa alaihissalam memimpin kaum muslimin kurang lebih sekitar 40 tahun sampai Nabi Isa alaihissalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian tanda besar dari akan hadirnya kiamat adalah ketika matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Maka kalau itu sudah terjadi, Nabi SAW mengatakan tentang apa? Tentang bahwa kalau saat itu sudah terjadi tidak ada lagi
pintu taubat untuk kita semuanya. Maka kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rahman, kalau seandainya betul bumi ini usianya sudah semakin menua dan takdirmu tentang kiamat itu akan segera tiba, maka izinkan kami untuk bisa bertaubat dan memperbaiki diri, dan izinkan kami dengan segenap keridhoanmu agar engkau wafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Allahu a'lam bishawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih jazakumullah Ustaz Ridho Febri yang telah memberikan muqaddimah di segmen awal ini, yaitu bagaimana tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda akhir zaman menurut Al-Quran dan hadis. Lantas bagaimana kita sebagai umat muslim terhadap kondisi seperti ini, atau bagaimanakah kita sikap sebagai umat muslim terhadap hari kiamat? Apakah kita tidak ataukah kita diwajibkan untuk mengimaninya? Nah, nanti di segmen kedua pemirsa akan disampaikan lebih jelas oleh guru kita Ustazah Nur Fadlina. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Ridho Febri tentang tanda-tanda dari akhir zaman menurut Al-Quran dan juga hadis. Pada segmen ini kita akan menambah pemahaman kita dengan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Lina tentang kewajiban beriman kepada hari kiamat. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a nural alam, amma ba'du. Yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan, para guru-guru kita, Pak Kiai yang alhamdulillah sudah berkumpul bersama kita di majelis ilmu yang mulia ini. Mari sama-sama kita doakan, semoga beliau-beliau Allah berikan kesehatan, amin. Allah berikan kekuatan untuk terus mensyiarkan ajaran agama Islam, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia. Sedikit memulai dengan pantun. Udara panas di kota Bekasi terasa gerah setiap hari. Tapi alhamdulillah pada hadir mengaji untuk bekal akhirat nanti. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada saat Allah menciptakan bumi ini, Allah mempersiapkan khalifah-khalifahnya yang bertugas untuk memakmurkan bumi. Allah hadirkan Nabi dan Rasulnya untuk memberikan petunjuk-petunjuk bagi umatnya menjalani kehidupan. Pun demikian ketika nanti Allah akan menghancurkan bumi ini beserta seluruh alam semesta sebelum memasuki kehidupan akhirat. Allah menjelaskan juga tanda-tandanya. Allah memperlihatkan tanda-tandanya lewat Nabi Muhammad SAW, terdapat petunjuk-petunjuk akhir zaman. Pembuka akhir zaman sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itu dimulainya akhir zaman tersebut, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi penutup, Nabi terakhir, Nabi yang menyempurnakan ajaran risalah Islam yang dibawa untuk seluruh umat sepanjang kehidupan. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 40, Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah yang merupakan nabi penutup dari para nabi-nabi. Dalam Quran surah An-Naba ayat 17, Allah menjelaskan tentang hari akhir dengan menggunakan lafaz atau terminologi al-fasl. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu merupakan waktu yang telah ditetapkan. Al-fasl secara tafsir semantik berarti masa perpisahan dari kehidupan dunia. Agak melo dikit ya kalau mau berpisah dengan dunia Pak Bu.
Masa perpisahan dari kehidupan dunia yang sudah Allah tetapkan, Allah tentukan waktunya. Ada tidak dari Bapak Ibu yang sudah tahu kapan hari akhir? Tentu tidak. Allah menegaskan dalam Quran surah Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu pengetahuan tentang hari kiamat. Jelas dalam ayat tersebut, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui detailnya, tanggalnya, harinya, jamnya, menitnya, detiknya, waktunya terjadi hari kiamat. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun makhluk Allah yang diberikan pengetahuan tersebut. Maka Bapak Ibu, ketika kita meyakini bahwa tidak satu pun makhluk Allah yang Allah berikan pengetahuan tentang hari akhir tersebut, kewajiban kita sebagai umat muslim mengimani rukun iman kelima, yaitu iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat. Seorang muslim yang tidak beriman kepada hari kiamat itu termasuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana ciri-ciri orang yang tidak beriman kepada hari akhir? Salah satunya tertanam dalam dirinya hubbud dunya, yaitu rasa sikap cinta kepada dunia yang terlalu berlebihan. Sikap cinta kepada hal-hal dunia yang sangat kuat sehingga membuat dia lupa, membuat dia tidak sadar, membuat dia tidak memiliki kesadaran untuk terus mengumpulkan amal kebaikan selama hidup di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai muslim yang beriman dan mengimani hari akhir, maka poin-poin yang harus diperhatikan untuk membuktikan keimanan kita sesuai dengan tanda-tanda yang tadi sudah disampaikan dalam hadis. Yang pertama, taqarrubus sa'ah ay taqarrubuz zaman. Jadi kalau tanda-tanda akhir zaman itu salah satunya waktu itu kerasa cepet banget. Hari ini tahu-tahu udah besok. Besok tahu-tahu udah lusa. Lusa tahu-tahu udah sebulan. Sebulan tahu-tahu udah setahun. Padahal baru kemarin perasaan 2022. Jadi waktu terasa sangat cepat berlalu. Maka dari itu membuktikan keimanannya, buktikan dengan tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan. Kesempatan hidup yang Allah berikan, buktikan dengan selalu melakukan amal kebaikan. Yang kedua, taqarrubul aswaq. Mudahnya, cepatnya untuk kita mengakses pasar-pasar. Sudah terjadi juga zaman sekarang. Mau beli apa-apa bisa online. Tuh kata ibu, bisa online Pak. Bisa online. Tanpa transportasi kita bayar transfer, barang udah langsung datang ke rumah. Hal-hal itu tidak bisa kita hindari. Merupakan salah satu tanda-tanda akhir zaman. Bagaimana membuktikan keimanan kita? Berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Selalu meyakini kalau ada hari akhir, di hari akhir nanti akan dibalas semua perbuatan kita selama kita bermuamalah bainan nas. Dan yang terakhir adalah yang tashirul kadzib wa tantashirul fitan. Maraknya kebohongan, hoax ada di mana-mana, sulit buat kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maraknya maksiat sudah tidak terbendung lagi. Dan maksiat itu ternyata Bapak Ibu bisa jadi berasal dari saku kita. Coba dicek handphonenya masing-masing. Ternyata gadget kita dapat menjadi potensi besar untuk hal-hal maksiat. Maka diseimbangkan dengan hal-hal kebaikan, digunakan gadget kita untuk hal-hal kebaikan. Demikian fitnah-fitnah ujian akhir zaman. Kalau ada ujian kita pengennya lulus, betul Pak Bu. Kita pengennya lulus dan kunci untuk lulus itu yang pertama latih diri. Latih diri kita untuk meninggalkan maksiat. Dan yang kedua perdalam ilmu agama seperti mengikuti majelis ilmu kali ini.
Demikian wallahu alam, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan pantun. Tadi dibuka dengan pantun ya Bu. Siap-siap cakep Bu. Jalan-jalan ke Pulau Dewata. Sambil main sambil bertanya. Akhir zaman sudah di depan mata. Mari persiapkan bekal amalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita Ustazah Lina yang telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana kita sebagai orang muslim wajib mengimani rukun iman yang kelima yaitu hari kiamat. Lantas bagaimanakah tugas kita sebagai umat muslim yang sudah mengimani terhadap hari kiamat ini? Bagaimanakah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat atau hari akhir? Insya Allah nanti di segmen ketiga akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita yang sangat menarik sekali, tanda-tanda akhir zaman. Guru-guru kita tadi telah menyampaikan bagaimana tanda-tanda akhir zaman menurut Al-Quran dan Hadis, dan juga Ustazah Nur Fadlina menyampaikan bagaimana kita seorang muslim wajib mengimani terhadap hari kiamat. Lantas pertanyaannya, bagaimana ketika kita umat muslim harus persiapkan atau mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman ini? Kiai Khalil Nafis akan menyampaikan kepada kita semua. Selamat mengikuti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu bapak tahu kenapa kita disuruh iman kepada hari akhir? Biar kita ada kendalinya. Orang yang pengen hidup terus atau merasa akan hidup terus karena enggak iman hari akhir. Orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat zalim, ibu bapak itu karena tidak ingat bahwa akan ada hari akhir. Kalau ibu bapak sekalian ingat ada hari akhir, ada pertanggungjawaban, enggak bakal macam-macam. Nanti akan ditanya, nanti akan kita dimintai pertanggungjawaban. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti enggak bisa bohong. Sekarang bisa hoax di mana-mana, apalagi nanti musim kampanye. Itu kadang-kadang banyak hoax sana sini, debat sana sini. Ya kan banyak nanti. Tapi kalau ingat apa yang kita pencet dari jari kita, mata kita melihat itu akan diminta pertanggungjawaban, kita akan segera alihkan tangan kita kepada yang baik dan melihat yang baik. Apalagi nanti mau milih pemimpin. Kalau ingat ada hari akhir diminta pertanggungjawaban, maka kita akan memilih pemimpin berdasarkan agama kita, bukan berdasarkan sembako yang kita terima. Ini ketawa sudah kebagian sembako belum? Gak usah terima sembako dari caleg. Karena apa? Karena kita akan memilih berdasarkan agama yang kita pilih akan diminta pertanggungjawaban. Anda milih 01, 02, 03 ada nanti catatannya di hadapan Allah. Maka kita harus menggunakan identitas politik. Kita sebagai muslim memilih berdasarkan agama itu wajib. Yang tidak boleh karena kemusliman kita merendahkan kepada non muslim, merendahkan kepada calon lain itu disebut dengan politik identitas. Identitas politik hukumnya wajib bagi umat Islam berdasarkan agama dia memilih, tapi kita mengecilkan merendahkan kelompok lain itu dilarang di dalam Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang nyaring dong, Allahumma shalli ala Muhammad. Sholawat itu juga ada pertanggungjawaban. Ibu bapak baca sholawat tanda cinta pada Rasul bukan hanya untuk rame-rame. Kalau doa tanpa sholawat itu tanpa mahar nggak diterima. Makanya kita iman pada hari akhir. Dan tidak ada yang tahu. Tadi Ustazah sampaikan. La kul innama ilmuha inda rabbi. Yang tahu hanya Allah. Kapan terjadi?
Nggak tahu. Tapi yang jelas dekat, tanda-tandanya udah keluar semua. Apa tanda-tandanya? Lihat muka bapak-bapak, ini tanda-tanda kiamat ini. Ibu-ibu tanda-tanda, coba lihat mukanya masing-masing. Karena Bapak Ibu sekalian, kita kalau tidak ikut amar ma'ruf nahi mungkar, kemaksiatan di mana-mana ikut tanggung jawab, dan sekarang merebaknya maksiat itu adalah juga tanda kiamat. Masjid cakep-cakep tapi nggak ada jamaahnya, itu bertanda menjelang kiamat. Makanya setiap saat biar kita mempersiapkan, setiap saat kita juga perlu siap-siap. Kalau kita Bapak Ibu sekalian pergi ke masjid aja siap-siap. Mulai tadi dandan pagi, mulai kemarin disetrika jilbabnya ya. Benar. Alhamdulillah, daripada kresek-kresek itu kan. Udah keriput gitu. Jilbabnya keriput, mukanya keriput. Tanda sudah tua. Alam juga tanda sudah tua. Di mana-mana banjir, di mana-mana panas, tanda sudah tua. Kiamat dekat. Apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa bekal kita? Kalau pulang kampung hanya dua minggu atau 1 minggu tuh kita bawa bekal. Kita mau perjalanan ke masjid bawa bekal. Kemudian ma qaddamu wa asyarahum, apa bekal kita kepada Allah? Bu, umur berapa? 60. Nabi itu wafat umur berapa? Insya Allah 3 tahun lagi paling lama. Bu, pengen masuk surga? Pengen cepat apa enggak? Bingung. Ditanya jawab tanpa mikir. Yang sering begitu bapak-bapak diomelin tuh begitu sama ibu-ibu. Enggak mikir, diomelin bapak-bapaknya. Setelah ngomel baru nyesel. Baru sayang dibikinin kopi. Nah begitu juga Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu disiapkan. Gimana cara menyiapkan untuk hari akhir? Simple Bapak Ibu sekalian. Ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun kita berada. Kalau kita ini berada dimanapun, bekalnya takut kepada Allah, kita tidak akan pernah macam-macam. Enggak ada orang nih, enggak ada yang tahu, bermaksiat. Tapi kalau tahu Allah akan melihat di mana aja kita berada, kita akan macam-macam. Dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Di hari kiamat nanti catatan kita akan masuk semua dan kita akan melihat catatan kita. Ditanya oleh Allah, wahai hambaku, apakah ada dari catatan ini yang tidak engkau kerjakan? Kayak catatan digital. Jejak digital nggak bisa dihapus. Itu baru digital. Catatannya Rokib Atid juga nggak bisa dihapus Bapak Ibu sekalian. Nggak akan bisa ngingkarin nih kerjaan lagi ghibah. Nih pas lagi ngiri. Nih pas lagi ngomelin suami. Ini pas lagi bohongin istri. Ketawa nih ke pengalaman ini. Catatannya ada semua Bapak Ibu sekalian dan tidak mungkin mengingkari. Maka takwa itu apa artinya? Fi'lul awamir. Melaksanakan seluruh perintah Allah wal bu'du anin nawahi, menjauhi daripada yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Jadi mau ada apapun motif kita adalah karena Allah. Ittaqillah, takwa kepada Allah. Minal muttaqin, jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu ibu bapak sekalian bekal pertama. Jadi kalau sudah takwanya ada berarti punya bekal. Ma qaddamu, apa yang akan dipersembahkan kepada Allah udah saya bawa. Ibaratnya makodam itu apa persembahan kita, oleh-olehnya apa nih? Hidup 60 tahun, apa yang dikerjakan? Umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man jawaza dzalik, sedikit umur umat Nabi Muhammad yang melebihi 70 tahun. Yang kedua yang diajaran wa asbi'is sayyatal hasanatamhuha. Yang kedua bekalnya biasakan, kita ini kan pasti manusia biasa berbuat salah. Jadi kalau nyari istrinya enggak berbuat salah, sampai kapanpun tidak akan dapat istri. Nyari suami yang enggak pernah salah, selamanya dia tidak akan pernah mendapatkan suami. Tetapi yang bagi kita berbuat salah, wa asbi'is sayyi'atal hasanata. Biasakan kita ini tobat. Cara tobat itu kalau berbuat salah bisa berbuat baik. Mungkin nyakitin istri, besok bawain oleh-oleh. Mungkin pernah nyakitin istri, ngomong kurang baik, besok cium istrinya. Gitu, kalau nenek-nenek dicium ketawa gitu.
karena udah lama nggak dicium gitu ya. Yang mesra ibu-ibu sekalian, ciumannya itu adalah pahala, lebih besar pahala daripada mencium hajar aswad, daripada desak-desakan cium hajar aswad. Lebih baik nyium itu ketawa senang lama nggak dicium itu Pak. Bapak ini nggak pernah nyolek gitu ya. Wa asbi'is sayyatal hasanatahuha. Itu. Yang ketiga wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, menggaul, berbuat, bermuamalah dengan cara yang baik, menjadi akhlakul karimah. Kalau 3 bekal kita punya Bapak Ibu sekalian, insya Allah menghadapi hari akhir dan kiamat kita sudah tenang, punya bekal menghadap Allah Subhanahu. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis yang telah semakin memperlengkap materi kita di kesempatan siang hari ini. Nah, untuk memperdalam atau memperkuat lagi pembahasan kita bagaimana mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman, insya Allah kita akan perdalam di segmen Tanya Jawab. Sudah ada rekan saya Sasa bersama jamaah yang siap dengan pertanyaan. Silakan Sasa. Terima kasih Mas Sofyan dan pemirsa sudah ada satu jamaah yang ingin bertanya di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mbak Sasa. Ya, dengan Ibu siapa Ibu? Saya dengan Olive. Ibu Olive, silakan pertanyaannya disampaikan Bu. Terima kasih Mbak Sasa kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Ustazah. Rasul pernah menyampaikan kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian memerangi Yahudi dengan berkuda, pedang, panah, dan tombak. Pertanyaannya adalah kemana teknologi persenjataan yang canggih yang selama ini ada seperti drone, rudal, balistik, antar benua dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kita akan segera mengetahui jawabannya dari para guru-guru kita di segmen selanjutnya. Usai jeda tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Kita masih di Damai Indonesiaku. Tibalah kita di segmen Tanya Jawab. Sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh salah satu jamaah tadi berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kalian tidak akan menjumpai kiamat sebelum memerangi kaum Yahudi dengan senjata, batu, panah dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan hubungannya dengan zaman sekarang yang sudah terlihat nampak jelas peperangan, apalagi yang terjadi sekarang Palestina dengan Israel dengan senjata yang sekarang modern. Lalu apakah ini juga bagian daripada tanda-tanda akhir zaman begitu ya Ibu ya? Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Terlebih dahulu saya persilakan Ustadz Ridho. Silakan Ustadz. Bismillah. Nanti teknologi sekarang yang sangat luar biasa maju, bahkan sebetulnya kalau ngelihat kondisinya ini belum sampai pada puncaknya. Nanti saat sampai puncaknya, maka nanti akan dipreteli oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sampaikan di surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai ayat ke-11 bahwa teknologi-teknologi ini akan dicabut oleh Allah sebagaimana nanti kembali berperangnya saat di akhir zaman itu nggak lepas dari panah, tombak, pedang dan lain sebagainya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik, Ustazah Lina mungkin bisa melengkapi. Silakan Ustazah. Sedikit menambahkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan teknologi peperangan yang sudah ada sekarang yang sudah cukup maju, wallahu alam bisa jadi nanti ketika terjadinya hari kiamat dicabutnya baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Karena sudah keseringan perang, sumber daya manusianya yang habis. Nah maka sunnahnya memang kita berlatih berkuda, berlatih memanah, berlatih berenang. Mempunyai kompetensi-kompetensi tersebut. Karena bisa jadi juga tadi di dalam hadis tersebut terdapat makna lain. Makna lainnya adalah kompetensinya yang dibutuhkan. Baik menggunakan teknologi ataupun tidak, peperangan yang terjadi di akhir zaman nanti, kompetensi kita ketika berkegiatan berkuda fisiknya kuat, ketika berkegiatan berenang fisiknya nanti lebih prima. Nah kemudian kompetensi-kompetensi ketika memanah, di mana nanti mata kita, tubuh kita, fisik kita itu fokus pada satu titik, pada musuh. Jadi hal-hal seperti itu kompetensinya yang dibutuhkan untuk berperang di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Ustaz Zalina. Kiai Haji Khalil, mungkin ada kaitannya dengan apa yang terjadi sekarang, yaitu yang terjadi di Palestina. Bagaimana kaum Zionis Israel memerangi saudara-saudara kita yang tidak berdosa di Palestina. Apakah ini juga bagian dari tanda-tanda akhir zaman apa yang terjadi di Palestina? Yai. Ya, saya belum bisa memastikan apakah itu akhir zaman, tapi yang jelas akhir zaman sudah dekat. Tapi menyatakan bahwa perang Palestina bagian dari menjelang kiamat, saya tidak berani menyebutkan karena belum menemukan dalilnya. Tapi kalau kiamatnya mau dekat, sudah jelas itu dekat. Tanda-tandanya banyak, alamatus surah tinggal alamatul kubro. Alamat yang kecil tadi sudah jelaskan tentang maksiat, zina, minuman keras, masjid hanya cakep tapi nggak ada isinya dan seterusnya, itu surah. Nah, termasuk juga nanti perangnya orang muslim yang saya baca dalam hadis itu, la taqumu sa'atu hatta yuqatil muslimun al-yahudah. Soal menggunakan apa itu memang ada perbedaan pendapat di dalam hadisnya. Melepas dari makna yang tekstual dan makna kontekstual. Makna tekstual memang ada perang antara Yahudi dengan Muslim. Kemudian di Palestina itu apakah Yahudi dengan Muslim, Pak? Memang untuk orang-orang yang di Palestina itu 93% itu adalah Muslim. Ada 7% yang non-Muslim. Kemudian memang jelas itu yang dari Israel itu adalah orang-orang Yahudi. Tetapi persoalannya memang bukan semata-mata soal agama. Tapi yang lebih utama dari awal ada persoalan kedaulatan. Artinya tanah Palestina itu berkurang sekarang tinggal berapa? 10% mungkin. Kemarin dikatakan 15% yang diambil oleh Yahudi. Memang kita mendoakan kepada orang-orang Palestina karena Muslim, apa yang dirasakan mereka kita rasakan. Kita bisa mampu, kita juga kalau kita mampu kita membantu kepada mereka. Tetapi apakah ini bertanda bahwa orang Yahudi sudah perang dan Muslim sebentar lagi kiamat? Tidak ada yang tahu. La ya'lamu illa rabbi. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita nanti bagaimana Pak perangnya Pak? Ya kalau kita kena tsunami aja udah hilang, drone-nya hilang kena tsunami. Ya kan? Kena tsunami juga senjatanya hilang. Atau memang senjatanya ada tapi perang darat, gerilyawan. Nah, itu kan bisa saja menggunakan, bisa tembak. Artinya panah pada saat itu enggak ada bom. Nah, sehingga yang dikatakan adalah panah. Apakah mau menggunakan tekstual panah? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas di akhir kehidupan ini pasti berkecamuk. Ada perang, kemudian kita ini semuanya wafat semua. Kemudian nanti dibangkitkan kembali, kemudian hari hisab. Ada Dajjal pasti keluar, ada Nabi Isa akan keluar dan itu memang tempatnya di daerah Palestina. Jadi kalau ada kemarin orang aliran sesat mau kiamat apa? Dajjal keluar dari NTT katanya. Itu pasti mimpi gitu ya. Karena kita kan ini ilmu ghaib, ilmu yang tidak bisa kita pakai prediksi. Kecuali menggunakan wahyu. Dari mana wahyu? La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil. Nampaknya sudah ada jamaah yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Sasa. Terima kasih Mas Sofyan. Pemirsa kita lanjut ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Sasa. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Tito. Baik, silakan disampaikan pertanyaannya Pak Tito. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para narasumber, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ustazah, ada hal yang menarik yang ingin kami tanyakan, bahwa teknologi saat ini berkembang pesat, di mana para ilmuwan telah berhasil menemukan dan memanfaatkan artificial intelligence atau AI. AI ini adalah kecerdasan buatan yang segala bidang nyaris menyamai otak manusia. Kemudian juga teknologi informasi semakin mumpuni yang telah merubah sikap, perilaku, tindak tanduk dan adat istiadat kita dan cara pandang manusia dalam berinteraksi sosial antara manusia yang bisa digunakan untuk kebaikan dan bisa juga digunakan untuk kemaksiatan. Ini semua Pak Kiai, Pak Ustadz, Bu Ustazah
apakah juga merupakan tanda-tanda akhir zaman? Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bapak kepada Ustadz Ridho Febri, silakan dijawab. Bismillah. Kita ngebahas tentang artificial intelligence dan kerusakan moral ya. Itu sebetulnya menjadi bagian dari sunnatullah bahwa Allah mencabut ilmu. Ketika ilmu dicabut dengan diwafatkannya para ulama, para asatid, para habaib dan para masaih, yang akhirnya apa? Munculnya kemudian kebodohan merajalela di mana-mana. Bukan karena mereka kurang pintar, bukan, tapi justru mereka pintar. Kepintaran mereka tapi tidak diimbangi dengan tumbuhnya akhlaknya mereka. Karena apa? Allah berfirman di Quran surat kedua ayat 25, wa basiril ladzina amanu wa amilus solihat. Ini ayat pertama bicara tentang surga. Yang di dalamnya kata Allah Subhanahu wa taala syaratnya hanya dua. Pertama, kita punya iman mendorong kita melakukan amal soleh. Nah, amal soleh ini terdiri dari apa? Ibadah, muamalah, dan akhlak. Yang akhirnya itu menjadi sesuatu yang luar biasa sekarang. Gak usah jauh-jauh. Serumah orang tua dengan anak-anak, ya di meja makan, anak-anak sibuk dengan gadgetnya. Dan ini sesuatu yang membuat kita seharusnya sedih dan gelisah. Dari mana kita harus memperbaikinya? Tentu dari rumah-rumah kita. Bahwa seharusnya semakin canggih dunia sekarang, modern, teknologinya semakin maju dan lain sebagainya. Seharusnya diimbangi juga dengan kemajuan dari akhlak dan perilaku kita sebagai seorang muslim. Karena apa? Karena kalau tidak kita akan hancur dengan sendirinya nanti. Baik, mungkin Kiai Haji Khalil bisa melengkapi apa yang tadi ditanyakan oleh jamaah tentang modernisasi alat yang sekarang ini kita jumpai. Apakah ini juga bagian daripada tanda-tanda akhir zaman? Lalu bagaimana kita menyikapinya? Karena sebetulnya kecanggihan teknologi sendiri juga kalau kita bisa memanfaatkan itu untuk bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Fadhil Kiai, bagaimana Kiai? Ya, ini orang Baitul Husna jamaahnya ini orang cerdas-cerdas ini. Pertanyaannya kayak pertanyaan disertasi ini. Yang tanya sudah tua-tua tapi gayanya milenial. Padahal generasi kolonial. Ibu bapak sekalian, apakah tanda? Ya kalau saya ngelihatnya tanda sukro dari kiamat. Di mana ilmu sudah tidak ada lagi sanatnya. Sekarang ini seringkali kiai-kiai yang alim kalah dengan orang baru mu'alaf baru 10 hari. Yang belajar agama 10 tahun tuh kalah. Kenapa? Kalah menarik ngomongnya. Akhirnya apa? Ilmu kadang-kadang akal-akalan tidak pakai dalil. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau enggak ada transmisi keilmuan, siapa saja bisa ngomong apa saja. Makanya banyak kadang-kadang Bapak sekalian punya semangat agama yang kuat, jangan sampai salah nyari guru. Artificial intelligence itu tidak bisa jadi guru. Kalau ditulis kadang-kadang jawabannya ada benarnya ada salahnya. Buat kita sekedar tahu-tahu bolehlah, enggak dilarang teknologi itu, silahkan digunakan. Tapi jangan kita yang digunakan oleh teknologi. Ibu bapak nanti cari fatwa lewat artificial intelligence, AI. Terus nggak datang ke kiai, rusak itu. Kalau banyak minta fatwanya soal bagaimana hukum menikah dengan saudara, AI mengatakan boleh, siapa yang tanggung jawab? Coba nanya sama kiai. Begitu juga sama yang sudah cerai 3 kali, apakah boleh langsung nikah lagi? Nggak boleh, harus nikah dulu dengan orang lain. Bukan hanya nikah, juga harus kawin. Itu nanyanya sama kiai, ada yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita boleh saja untuk pelajaran pengetahuan tapi tidak bisa minta fatwa dan minta jawaban keagamaan dari artificial intelligence. Baik, ini sama hukumnya dengan kita terlalu percaya terhadap Google Map ya, kemudian akhirnya nyasar kemana-mana ya. Baik. Ya, tidak boleh kita asal percaya. Ya. Apalagi percaya sama Google Map, mau ke sini dianterin ke ujung sana nyasar itu kan. Kita berguru kepada kiai ma ustadz, jangan berguru kepada al mukarram wal muhtaram Profesor Dr. Kiai Haji Google MSI. Baik, terima kasih. Sedikit saja Ustazah Lina mungkin bisa ditambahin bagaimana tentang akhir zaman ini. Bismillah, sedikit menambahkan
Yang paling penting gunakan filternya. Gunakan filternya, gunakan fitur bloknya ketika menggunakan teknologi sekarang. Gunakan juga dengan bijak. Kalau dirasa banyak madorotnya, puasa. Puasa jejet. Kalau dirasa banyak madorotnya daripada manfaatnya. Latih diri kita untuk meninggalkan maksiat. Kalau jejetnya ternyata jadi sumber maksiat, harus ditinggalkan. Cara meninggalkannya gimana? Berpuasa. Puasa jejetnya. Gitu Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Dalina, Kiai Haji Khalil dan juga Ustaz Ridho Febri. Kita akhiri sesi tanya jawab ini dan mudah-mudahan kita, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita semakin meyakini kita atau semakin meningkatkan keimanan kita untuk semakin yakin terhadap rukun iman kelima yaitu akhir-akhir dan juga semakin kita bisa lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir zaman. Nah pemirsa, di segmen 5 nanti atau segmen berikut kita akan masuk di segmen Bincang Keluarga. Nanti saya bersama Ustadz Ridho Febri yang akan mengangkat tema tentang anak durhaka. Seperti apakah anak durhaka atau sebetulnya ada tidak sih anak durhaka itu? Nanti kita akan tanyakan kepada Ustadz Ridho Febri. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Ya pemirsa, kembali lagi di Damai Indonesiaku dan saat ini kita akan menuju ke segmen Bincang Keluarga. Sudah ada sahabat saya Mas Sofyan yang bersama dengan Ustadz Ridho Febri akan membahas terkait tema anak durhaka. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih pemirsa. Kita masuk dalam segmen Bincang Keluarga bersama saya Ustadz Ridho Febri yang kebetulan ini khusus banget kita panggil Ustadz Ridho Febri karena kebetulan antum spesialisasinya di parenting ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Nah, tema besar kita yang akan kita angkat dalam segmen Bincang Keluarga ini adalah anak durhaka. Sebelum kita memperluas atau memperdalam pertanyaan, sebetulnya ada tidak sih anak durhaka itu Ustadz? Ini tergantung dari sudut pandang mana dulu kita menjawabnya Mas. Cuman kalau secara umum sebetulnya anak durhaka itu enggak ada. Yang ada adalah seorang orang tua baik ayah ataupun ibu yang tidak cukup sabar dalam mendidik anak-anaknya. Karena banyak orang tua yang mendidik anak-anaknya itu hanya dengan kalimat-kalimat perintah Mas. Tapi tidak dalam keteladanan dalam kebaikan kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya anak-anak memberontak ya. Karena apa? Di dalam Al-Quran itu sebetulnya begini. Kenapa hal ini terjadi antara suami istri dan ayah ibu ini tidak melakukan tugas sebagaimana fungsinya? Padahal terutama titik poin itu ada pada suami. Allah berfirman di Quran surat keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa anchornya itu ada pada suami. Baik buruknya sebuah rumah tangga itu tergantung suaminya. Dan diperkuat lagi di Quran surat ke-25. Ayatnya ayat 74 dan ini selalu jadi doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa yang kita minta, ya Allah karuniakan kepadaku pasangan ya dan anak cucu keturunan yang qurrata a'yun. Sebetulnya dari doa itu Mas, itu ada rumusnya. Bagaimana kita mendapatkan pasangan yang qurrata a'yun, anak-anak cucu keturunan yang qurrata a'yun, maka dimulai dari diri kita sebagai seorang suami, jadilah suami yang menyenangkan dan teladan di dalam rumah tangga kita. Sehingga nanti pasangan dan anak-anak juga berkualitas gitu Mas. Baik, ini berkaitan dengan yang kita bahas pada kesempatan siang ini yaitu anak durhaka. Nah sebetulnya masih ada kaitannya dengan tanda-tanda akhir zaman, berkaitan dengan anak yang sekarang banyak sekali melawan orang tua, kemudian bahkan membunuh orang tua, na'udzubillah. Kemudian juga banyak menuntut ke orang tua. Ini bagaimana melihat fenomena seperti ini Ustaz? Iya, ada satu kitab Tuhfatul Maudud, Ahkamul Maulud, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada satu kalimat pendek yang saya potong kurang lebih begini Mas. Kerusakan terhadap anak-anak itu sebabnya adalah ayah. Hanya ayah, tidak disebutkan seorang ibu. Disebutkan ayah secara langsung di situ. Kenapa? Ternyata ketika ditelisik di dalam Al-Quran ada 14 dialog antara ayah dengan anak-anaknya. Nah contoh, Quran surat kedua ayat 133. Nabi Ya'qub alaihissalam mengatakan kepada putra-putrinya, Ma ta'buduna min ba'di. Siapa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Artinya dari sini kita bisa mendapatkan sebuah hikmah besar bahwa seorang ayah punya kewajiban untuk memastikan kualitas dari keimanan anak-anaknya Mas. Sebenarnya apa respon pertama sebagai orang tua khususnya ketika kita melihat ada yang
kurang atau yang janggal ya kita lihat dari perilaku seorang anak? Apakah kita langsung mengklaim dia sebagai anak durhaka? Kemudian ketika kita melihat anak itu mungkin berbeda tingkah lakunya, apa respon pertama kita sebagai orang tua? Ya, ini yang sering kita lupakan, Mas, untuk bertaubat kepada Allah bahwa anak kita sebetulnya itu adalah gambaran cerminan dari kita. Saya belum melihat ya, anak-anak koruptor itu anaknya baik. Saya belum ketemu. Rata-rata anak-anaknya rusak. Kenapa? Karena yang masuk rizki-rizki yang haram, ya kan? Yang akhirnya membentuk darah, daging dan lain sebagainya dan menjadi sebuah keburukan di dalam diri anak tersebut. Nah, dimulai dari mana memperbaikinya? Dimulai memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah. Kenapa? Begini, Mas. Ketika hubungan kita dengan pasangan, dengan anak-anak kita renggang, itu sebetulnya isyarat dari Allah bahwa hubungan kita dengan Allah pun sedang renggang. Bukankah yang memiliki hati anak-anak kita adalah Allah? Maka ayo kita perbaiki. Sebagaimana yang tadi disampaikan di Quran surat ke-25 ayat 74. Rabbana hablana min azwazina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di situ Allah meminta kita para suami untuk menjadi teladan dalam ketaatan. Teladan dalam ketakwaan. Sehingga apa? Saat kita menjadi seorang suami, suami yang takwa. Ayah yang takwa. Artinya takwa itu kan berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Menjalankan segala sesuatu yang Allah perintahkan dan menjauhkan segala sesuatu yang Allah larang. Sehingga ketika itu sudah terbangun di dalam jiwa kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, insya Allah akan perbaiki keluarga kita, Mas. Masya Allah, terima kasih Ustadz Ridho Febri atas pencerahannya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada kesempatan siang hari ini menjadikan evaluasi khususnya kita bagi orang tua ketika kita melihat ada anak yang mungkin anak kita sendiri kurang baik terhadap kita, menjadi evaluasi bahwa kitalah yang harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadikan kita semakin dekat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Muhammad Sofyan. Saya Sabrina Raisa. Dan juga kru yang bertugas serta Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak, ya Fa'alul lima yurid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur li ummata Muhammad. Allahumma ansur ummata Muhammad wansur ikhwanana fi Filistin warzuqna ya Allah min ibadika sholihin as-sabirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.